Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hans Christian Sutikno selaku Ketua Kelompok Merger Kelompok 4 dan Kelompok 7. Hari ini kami akan membahas mengenai dampak perubahan foreign exchange rate terhadap penjualan perusahaan Nestle pada tahun 2018 hingga 2022. Disusun oleh teman saya, Daryl Joshua Laksono, Pak Marcelino Christopher Widanto, Ken Eugene Wijaya, Intan Agustina Susilo, Angelia Sugiharto, Maria Christine, dan Gerard Andrew Wijaya. Kita masuk saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle di Fairview, Swiss. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang sangat luas, mulai dari susu, air mineral, sereal, makanan bayi, dan masih banyak lagi. Moto Nestle yang selalu dipegang hingga saat ini adalah menjaga gaya hidup yang sehat dan selalu berfokus pada inovasi produk mereka yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Namun di balik kesuksesan Nestle sebagai salah satu fast moving consumer goods, tentunya mereka telah menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah pergantian mata uang asing terhadap keuntungan mereka. Apabila kondisi mata uang mereka mengalami penurunan atau melemah pada tahun tertentu, maka tingkat keuntungan dari penjualan Nestle juga akan menurun. Maka dari itu, Nestle harus mencari cara supaya mereka tetap mendapatkan keuntungan walaupun mata uang mereka menurun. Lalu masuk saja ke identifikasi dan pembatasan masalah. Pada intinya, Nestle mengalami masalah fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada profitabilitas perusahaan mereka. Pembatasan masalah ditentukan oleh objek dan subjek penelitian. Objek penelitian berdasar pada nilai tukar mata uang lokal yang melemah dan berdampak pada keuntungan perusahaan Nestle, dan subjek penelitiannya adalah perusahaan Nestle itu sendiri yang mengalami penurunan pendapatan di tahun 2019 hingga 2020. Lalu masuk saja ke perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan kebijakan Nestle di berbagai cabang negara-negara di dunia berdampak pada hasil penjualan Nestle pada tahun 2018 hingga 2022. Yang kedua, bagaimana upaya Nestle untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya terhadap nilai tukar, dapat berdampak pada penjualan Nestle secara tidak langsung. Tujuan penulisan yang pertama, menganalisis dampak perbedaan kebijakan Nestle di berbagai cabang negara pada hasil penjualan di periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dan upaya Nestle dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kemudian yang ketiga, meneliti dampak kebijakan pemerintah khususnya terkait nilai tukar terhadap penjualan Nestle secara tidak langsung. Manfaat penulisannya yang pertama, memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan lokal mempengaruhi hasil penjualan Nestle, terutama dalam periode 2018 sampai tahun 2022. Yang kedua, memberikan pemahaman dalam strategi yang digunakan Nestle untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagaimana kebijakan terkait nilai tukar dan ekonomi makro mempengaruhi penjualan perusahaan besar seperti perusahaan Nestle. Pengorganisasian tulisan. Bab pertama, pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang latar belakang dari kasus multinational company yang kami pilih, yaitu perubahan fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap Nestle. Identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat bagi Nestle, serta pengorganisasian tulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Pada bab tinjauan pustaka ini berisi penjelasan mengenai konsep dan teori dari kasus Nestle, yaitu intervensi pemerintah dalam nilai tukar, sistem nilai tukar tetap dan mengambang, dan fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada perusahaan multinasional. Bab ketiga, pembahasan masalah. Pada bab ini berisi mengenai jawaban dari perumusan masalah pada bab pendahuluan, yaitu kebijakan Nestle di berbagai cabang negara berdampak pada hasil penjualan, upaya Nestle dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada penjualan Nestle. Kemudian bab keempat, konklusi dan rekomendasi.
Hal ini berisi penjelasan tentang ringkasan pada bab pembahasan dari rekomendasi yang kami berikan mengenai kasus multinational company, perubahan fluktuatif nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada penjualan Nestle. Ya, lalu masuk ke bab 2. Yang pertama itu mengenai konsep dan teori. Ada tiga konsep dan teori yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah fixed exchange rate, kedua floating exchange rate, yang ketiga adalah government intervention in exchange rate. Kita bahas yang pertama dulu, fixed exchange rate. Nah, fixed exchange rate ini adalah nilai tukar suatu mata uang yang ditetapkan terhadap mata uang lain atau sekelompok mata uang, dan pemerintah atau bank sentral berkomitmen untuk menjaga nilai tukar tersebut dalam rentang yang ketat. Lalu ada floating exchange rate. Ini adalah nilai suatu mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi langsung dari pemerintah ataupun bank sentral. Harga mata uang berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, kondisi ekonomi, serta sentimen investor. Yang ketiga ada government intervention in exchange rate. Nah, pemerintah atau bank sentral terlibat aktif di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai mata uang mereka. Intervensi dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan mata uang, penyesuaian kebijakan moneter, dan pengelolaan cadangan devisa. Lalu kita masuk yang kedua adalah solusi teoritis yang digunakan. Yang pertama itu hedging. Nah, Nestle dapat menggunakan instrumen keuangan seperti forward contracts atau option untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar. Yang kedua adalah penerapan teknologi, mengadopsi seperti teknologi AR untuk meningkatkan efisiensi operasional dan komunikasi antar pabrik di berbagai negara dan membantu pengelolaan R&D secara efektif meskipun ada fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga adalah analisis dan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Nestle harus secara aktif menganalisis kebijakan perdagangan dan moneter di negara tempat mereka beroperasi untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas. Lalu solusi terakhir adalah strategic corporate social responsibility, atau sebutannya itu CSR, corporate social responsibility begitu. Nah, mengintegrasikan kebijakan CSR dalam operasi global membantu membangun reputasi dan mengurangi risiko dalam regulasi pemerintah di berbagai negara. Selamat sore Bu Endang, saya Ken Yujin Wijaya dari kelompok 4 dari KPC KKI. Pada sore hari ini saya akan membuat video tentang makalah dari kebijakan Nestle di berbagai cabang negara-negara di dunia yang berdampak pada hasil penjualan Nestle di tahun 2018 sampai 2022. Nah, yang pertama kebijakan di Amerika, yaitu ada tarif dan biaya masuk. Nestle tentunya harus mengikuti kebijakan masalah tarif dan biaya masuk yang ditetapkan oleh Amerika. Nestle mengimpor bahan baku berupa kakao, kopi, gula. Nah, tarif impor ini juga mempengaruhi harga produk dari Nestle sendiri. Kemudian, Nestle juga bisa memanfaatkan kebijakan atau perjanjian dari FTA, yaitu Free Trade Agreement, yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk mengurangi atau menghilangkan tarif untuk impor bahan bakunya. Kemudian yang kedua ada embargo ekonomi, yaitu sebagai perusahaan yang beroperasi di banyak negara, Nestle juga harus memperhatikan mengenai kebijakan embargo ekonomi yang ditetapkan oleh Amerika. Misalnya Amerika membatasi Nestle untuk beroperasi menjual produknya maupun bahan baku di negara seperti Rusia, Korea Utara, dan negara lain yang bermusuhan dengan Amerika lainnya. Amerika juga melarang Nestle untuk menjual produknya ke beberapa negara yang sudah terkena embargo ekonomi, dan Nestle harus mematuhinya. Kemudian berikutnya yaitu ada regulasi lingkungan dan kesehatan. Regulasi ini penting bagi Amerika untuk kebersihan di negara tersebut. Misalnya Nestle harus mematuhi bagaimana cara yang tepat untuk mengolah limbah, pembuangan emisi karbon, dan lain-lain.
Regulasi ini juga penting bagi Nestle karena banyak produk dari Nestle, salah satunya yaitu minuman kemasan, itu bergantung pada sumber daya alam yang ada di Amerika. Kemudian ada perjanjian perdagangan internasional. Nah, Amerika juga terlibat dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional yang memiliki manfaat untuk menjembatani perdagangan barang dan jasa lintas negara. Nestle sebagai perusahaan multinasional juga sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, bisa mendapatkan market share yang lebih luas. Contohnya, dengan perjanjian ini, Nestle bisa mendapatkan bahan baku dari beberapa negara yang masuk dalam perjanjian ini, sehingga Nestle dapat mengurangi tarifnya. Kemudian yang terakhir, itu ada perubahan kebijakan perdagangan. Sewaktu-waktu, kebijakan perdagangan bisa berubah sesuai dengan keinginan pemimpin di Amerika. Karena ada beberapa pemimpin yang menginginkan untuk bersaing dengan negara lain dan ada yang tidak. Contohnya saat kepemimpinan Donald Trump, ia mengubah kebijakan perdagangan yang mengakibatkan perang dagang dengan Cina, sehingga ini membuat Nestle agak kesulitan menghadapi finansial di Cina. Saat pemimpin berubah ke Joe Biden, ia mendukung sistem perdagangan multilateral karena hal ini bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Oke, kita lanjut ke kebijakan berikutnya yang ada di Jepang. Yang pertama yaitu Food Sanitation Law. Nah, Jepang sendiri memiliki regulasi yang ketat mengenai kesehatan, terutama dalam produk makanan dan minuman. Nah, Nestle sebagai produsen makanan dan minuman harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Ministry of Health, Labor, and Welfare. Nah, produk yang diproduksi ini harus sesuai dan memenuhi dengan standar kebersihan dan komposisi produk yang ketat. Kemudian ada Import Regulations. Jepang menerapkan kebijakan impor yang ketat, terutama dalam produk makanan dan minuman. Produk impor harus melewati pemeriksaan kualitas dan keamanan produk. Beberapa produk mungkin akan dikenakan tarif impor, meskipun ada beberapa produk yang mendapatkan pengurangan tarif untuk negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang. Misalnya, produk impor dari Nestle yaitu susu. Nah, produk susu dari Nestle ini mereka bebas, tetapi harus mematuhi ketentuan mengenai kuota impor yang dibatasi oleh Jepang sendiri. Hal ini ditujukan agar perusahaan susu dalam negeri masih dapat bersaing. Kemudian ada labeling regulations. Untuk regulasi impor yang untuk regulasi masalah labeling regulation ini, produk Nestle harus mengecek produknya dan harus lolos serta memenuhi standar keamanan dan kualitas yang sudah ditetapkan dari Food Sanitation Law and Consumer Product Safety Law. Produk tersebut harus memiliki label dalam bahasa Jepang, mulai dari informasi nutrisi, expired date ingredients, petunjuk penyimpanan, dan informasi mengenai alergi. Kemudian ada Fair Competition and Anti-Monopoly Law. Nah, Jepang menerapkan regulasi anti-monopoli ini untuk mencegah praktik monopoli pasar atau penetapan harga yang tidak adil oleh perusahaan multinasional, salah satunya Nestle. Nestle harus menepati regulasi ini agar tetap dalam persaingan yang sehat dan tidak boleh melakukan pengaturan penetapan harga yang dapat merugikan pesaing lokal dan konsumen. Kemudian berikutnya yaitu Consumer Product Safety Act. Nah, undang-undang ini mengatur keselamatan dan keamanan orang Jepang dari produk berbahaya dan mengatur penarikan produk yang tidak aman. Nestle harus bisa memastikan bahwa produk-produknya aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan terhadap konsumen. Jika ada produk yang tidak aman dan melanggar undang-undang ini, maka perusahaan harus bisa menarik kembali produknya dan tidak disebarkan lagi di pasar. Lanjut ke kebijakan di negara berikutnya yaitu di Swiss. Nah, yang pertama ada perpajakan dari perusahaan. Swiss sendiri merupakan negara yang dikenal dengan negara yang memiliki kebijakan pajak rendah, terutama untuk perusahaan multinasional. Namun, pemerintahan Swiss sudah mengganti atau mereformasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD.
Kemudian Swiss Corporate Tax Reform tahun 2019. Ya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun 2019 yang bertujuan untuk menghapus perlakuan pajak istimewa bagi perusahaan multinasional. Dan yang kedua, ada Federal Act on Cartels and Other Restraints of Competition. Nah, hukum ini bertujuan untuk mencegah perusahaan menciptakan monopoli atau kartel yang dapat merugikan konsumen. Nestle sendiri harus memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak termasuk dalam praktik monopoli atau kartel tersebut. Kemudian ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, Nestle harus mematuhi standar sosial dan lingkungan dalam beroperasi secara global. Pada tahun 2020, pemerintahan Swiss mulai memperkenalkan inisiatif untuk meningkatkan transparansi perusahaan terhadap isu perubahan iklim dan HAM. Yang berikutnya, nomor 4, Swiss Food Safety Regulations. Nah, sebagai produsen yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, Nestle harus mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan keamanan pangan di Swiss. Hal ini mencakup kualitas produk yang baik, pelabelan yang jelas, dan ada komposisi produknya. Yang kelima, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, yang biasa disingkat UNGP S kecil. Nah, Swiss memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip panduan dari PBB mengenai bisnis dan HAM. Perusahaan multinasional seperti Nestle yang beroperasi di banyak negara wajib menghormati HAM dalam operasinya. Yang keenam, Transfer Pricing Regulation. Nah, Nestle yang beroperasi di Swiss harus mematuhi regulasi mengenai transfer pricing antara cabang-cabang internasionalnya. Regulasi ini digunakan untuk mencegah pengalihan keuntungan ke negara yang memiliki pajak rendah dan memastikan apakah pajak yang dibayarkan di Swiss sesuai dengan aktivitas ekonominya. Dan yang terakhir yaitu kebijakan ekspor impor. Swiss memiliki banyak perdagangan bebas FTA tadi, yaitu Free Trade Agreement, baik melalui European Free Trade Agreement atau EFTA maupun perjanjian bilateral yang memberikan akses ke pasar internasional. Kemudian ada Swiss Customs Law. Nah, Nestle yang mengekspor produk makanan dan minuman ke seluruh dunia harus mematuhi undang-undang bea cukai Swiss yang mengatur tarif, ekspor barang, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab 3.2 di mana upaya Nestle untuk menghadapi perubahan nilai tukar mata uang asing yang fluktuatif. Nah, fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini dapat mempengaruhi penjualan Nestle. Maka dari itu, untuk menghadapinya, Nestle menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality. Nah, sejak terjadi COVID-19, AR ini mulai dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan dukungan teknis dan training yang fleksibel, dan bisa digunakan untuk tetap menjaga hubungan antara pabrik-pabrik Nestle di berbagai negara. Nah, dikarenakan Nestle sudah memiliki banyak pabrik di berbagai negara, maka teknologi ini dapat digunakan untuk keperluan research and development seperti R&D, kemudian juga di Swiss mengoperasikan pabrik susu Nestle-nya di Thailand menggunakan teknologi AR ini. Hal ini berarti teknologi AR membantu Nestle untuk mengatur dan menjangkau pabrik Nestle di negara lain dengan mudah, sehingga lebih cepat dan efisien tentunya. Nah, selama pandemi COVID-19, penjualan Nestle pada tahun 2019 ke 2020 ini mengalami penurunan dari 92.568 juta menjadi 84.343 juta. Serta penurunan profit dari 12.609 juta menjadi 12.232 juta. Nah, untuk mengatasi hal ini juga menggunakan augmented reality atau AR. Hal ini akan mempercepat serta meningkatkan efisiensi fasilitas serta mengurangi kebutuhan perjalanan ke lokasi-lokasi Nestle. Nah, inovasi teknologi ini tidak hanya membantu perusahaan mengatasi tantangan fisik, tetapi juga memungkinkan mereka untuk tetap efisien dalam operasional lintas negara, meskipun nilai tukar mata uang ini fluktuatif. Nah, dengan bantuan AR tersebut, Nestle mampu mempertahankan stabilitas operasional dan profitabilitasnya meskipun di tengah-tengah ketidakpastian nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pemerintah mendapat intervensi secara langsung dengan membeli atau menjual mata uang di pasar valuta asing yang dapat mempengaruhi kondisi permintaan dan supply dan juga dapat mempengaruhi nilai equilibrium mata uang.
Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan intervensi secara tidak langsung, sehingga dapat mempengaruhi faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar. Nah, Nestle sudah memiliki banyak perusahaan di berbagai negara, seperti di Malaysia, Indonesia, Singapura, serta negara-negara lainnya. Maka dari itu, perusahaan Nestle sebaiknya bertransaksi menggunakan mata uang lokal. Kemudian, Nestle juga bisa menyesuaikan harga di saat kondisi ekonomi negara bisa saja mengalami inflasi atau tidak, menerapkan kontrak jangka panjang, dan juga menggunakan mata uang yang stabil agar tidak begitu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Oke, selanjutnya kita bahas ke pembahasan masalah 3, di mana kebijakan pemerintah terhadap nilai tukar dapat berdampak pada penjualan Nestle secara tidak langsung. Jadi pada periode 2018 hingga 2022, kebijakan pemerintah di seluruh dunia itu sangat mempengaruhi nilai tukar, terutama setelah pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020. Nah, pandemi ini tuh menyebabkan respons kebijakan yang drastis, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang memiliki implikasi luas bagi nilai tukar dan penjualan Nestle di berbagai negara. Nah, kita masuk ke poin 1, yaitu di mana kebijakan suku bunga di zona euro dan dampak pandemi terhadap euro. Nah, jadi sebelum pandemi, Bank Sentral Eropa atau ECB ini sudah menjalankan kebijakan suku bunga rendah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di zona euro. Namun, setelah COVID-19 menyebar, ECB ini meluncurkan kebijakan moneter yang lebih agresif untuk mendukung ekonomi kawasan. Nah, pada Maret 2020, ECB ini juga meluncurkan yang namanya PEPP atau Pandemic Emergency Purchase Program dengan anggaran awal itu 750 euro miliar yang kemudian diperluas menjadi 1,8 euro triliun pada akhir 2020. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk menstabilkan pasar dan menurunkan suku bunga pinjaman. Dan pada awal 2020, ECB itu menurunkan suku bunga deposito ke minus 0,5% dan memperluas program pembelian obligasi untuk menstabilkan ekonomi yang terpukul oleh COVID-19. Nah, sebagai dampak dari kebijakan ini, nilai tukar euro itu mengalami fluktuasi besar. Euro melemah terhadap mata uang yang dianggap sebagai safe haven seperti Swiss francs dan dolar Amerika Serikat karena ketidakpastian ekonomi di zona euro yang sangat dipengaruhi oleh pandemi. Nah, untuk Nestle yang mendapatkan sebagian besar pendapatan dari kawasan Eropa, pelemahan euro itu mengakibatkan berkurangnya nilai pendapatan setelah dikonversi ke Swiss francs. Nilai tukar euro terhadap CHF itu turun dari 1,09 pada awal 2020 menjadi 1,04 pada akhir tahun 2020. Dapat dilihat dari gambar sebelah ini. Nah, kondisi ini menceritakan tantangan besar bagi Nestle, terutama dalam mengelola pendapatan dari pasar Eropa yang berdampak signifikan oleh COVID-19, termasuk penguncian atau lockdown dan penurunan permintaan konsumen. Lalu kita masuk ke poin 2, yaitu dampak Brexit dan pandemi terhadap pound sterling. Nah, selama periode 2018 hingga 2022, Inggris juga mengalami ketidakpastian besar akibat keputusan Brexit. Pada tahun 2020, setelah Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, pandemi COVID-19 ini semakin memperburuk ekonomi Inggris. Kebijakan pengumuman ini ketat dan ketidakpastian perdagangan pasca Brexit ini membuat nilai tukar pound sterling itu semakin rentan. Nah, dapat dilihat pada data di samping, pada Maret 2020 nilai tukar GBP terhadap CHF itu turun tajam dari 1,28 menjadi 1,16. Akibat kombinasi ketidakpastian Brexit dan dampak COVID-19 pada ekonomi Inggris, nilai tukar GBP baru mulai pulih pada akhir 2021 setelah adanya kepastian dalam perjanjian perdagangan pasca Brexit mencapai 1,24 terhadap CHF. Nah, dampak dari pelemahan pound sterling terhadap Nestle ini adalah berkurangnya nilai pendapatan dari pasar Inggris, terutama karena Inggris adalah salah satu pasar utama bagi Nestle. Selain itu, fluktuasi biaya bahan baku impor yang dipengaruhi oleh nilai tukar yang tidak stabil menambah tantangan operasional bagi perusahaan di wilayah ini. Lalu kita lanjut ke poin ketiga, di mana kebijakan perdagangan Amerika Serikat, pandemi, dan perang dagang. Nah, di Amerika Serikat, kebijakan perdagangan proteksionis di bawah pemerintahan Donald Trump terus mendominasi hingga awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang berlangsung sejak 2018 menyebabkan ketidakstabilan dalam nilai tukar antara USD dan CNY atau Yuan Cina. Dan pada awal 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai meluas, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan fiskal besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi, termasuk paket stimulus senilai lebih dari $2 triliun yang dikenal sebagai CARES Act. Pada awal 2020, USD menguat terhadap banyak mata uang lainnya,
sebagai mata uang safe haven. Dengan nilai tukar USD terhadap CHF mencapai 0,98 pada Maret 2020 sebelum kemudian melemah menjadi 0,89 pada akhir tahun karena paket stimulus yang menyebabkan defisit besar dalam ekonomi Amerika Serikat. Dapat bisa dilihat dari gambar. Dan pandemi itu juga berdampak besar pada rantai pasokan global dan perdagangan internasional, di mana perang dagang Amerika Serikat dan Cina ini semakin memperumit distribusi produk Nestle di Asia dan Amerika. Nah, bagi Nestle, fluktuasi ini tuh menghadirkan tantangan dalam mengelola biaya produksi dan distribusi, serta dampak dari penurunan nilai pendapatan dari Cina akibat depresiasi yuan. Nanti nilai tukar CNY terhadap USD ini melemah pada awal 2020, dari 6,88 menjadi 7,18, yang berdampak pada penurunan nilai pendapatan dari operasi Nestle di Cina. Bisa dilihat dari gambar. Lanjut kita ke poin keempat, di mana kebijakan moneter dan fiskal di Amerika Serikat pasca COVID-19. Nah, Federal Reserve atau The Fed itu merespon pandemi dengan langkah drastis untuk menurunkan suku bunga ke level terendah dalam sejarah, yaitu 0-0,25% pada Maret 2020. Selain itu, The Fed memperkenalkan program pembelian aset secara besar-besaran yang menambah likuiditas ke dalam sistem keuangan dan mendukung pasar keuangan yang terpukul akibat lockdown global. Pada 2020, The Fed itu menurunkan suku bunga dari 1,75% menjadi 0-0,25% dan meluncurkan program stimulus moneter dengan pembelian obligasi hingga 120 miliar dolar per bulan. Namun, dampak kebijakan ini terhadap USD sangat fluktuatif. Di satu sisi, suku bunga itu rendah memperlemah USD. Namun, ketidakpastian global membuat dolar tetap menjadi pilihan sebagai mata uang safe haven. Nah, fluktuasi ini tuh mempengaruhi pendapatan Nestle dari operasi di Amerika Serikat yang kadang-kadang memperoleh keuntungan dari penguatan USD dan kadang terpengaruh oleh depresiasi USD, terutama pada paruh kedua tahun 2020. Berdasarkan case Nestle yang ada, kita bisa memberikan konklusi bahwa beberapa regulasi dan kebijakan di berbagai negara itu sangat berdampak pada penjualan Nestle, tepatnya pada tahun 2018 hingga 2022, seperti di AS, Jepang, dan Swiss. Nah, Nestle sendiri itu berupaya untuk melawan mata uang yang melemah dengan meningkatkan keuntungannya. Caranya ada beberapa, contohnya adalah dengan menggunakan AR yang difungsikan untuk membantu teknis dan pelatihan jarak jauh supaya lebih efektif, apalagi terhalang pada virus COVID-19. Nah, suku bunga yang tinggi terutama setelah COVID menyebarkan berdampak pada keuntungan. Nestle sendiri melemahnya ekonomi Inggris pasca Brexit membuat pendapatan melalui Inggris menurun. Perang dunia di Amerika Serikat serta kebijakan fiskal dan moneter berdampak pada penurunan pendapatan Nestle. Next akan dilanjutkan pada rekomendasi teman saya. Oke, jadi menurut kelompok kami, rekomendasi untuk kedepannya itu adalah dengan melakukan hedging fix. Hedging fix itu adalah salah satu strategi manajemen risiko dalam mengelola fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai mata tukar asing. Nah, kelompok kami itu merekomendasikan perusahaan Nestle itu untuk melakukan hedging fix. Karena dengan metode ini tuh perusahaan Nestle bisa mengunci nilai mata uang sehingga dapat mengurangi terjadinya fluktuasi yang terjadi secara signifikan. Nah, dengan hedging fix ini yang dapat dilakukan itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu kepastian nilai tukar yang sesuai dengan kontrak. Yang kedua, pengurangan risiko yang terjadi di pasar global. Dan yang ketiga itu perencanaan keuangan yang lebih baik untuk perusahaan. Nah, sehingga metode ini tuh sangat disarankan bagi perusahaan Nestle karena dengan menjalankan metode ini tuh bisa menjaga stabilitas keuangan dan menghindari volatilitas yang berlebihan.